Pendidikan Keterampilan Bahasa Indonesia 1 disusun oleh Fauzia Bunga Mentari, Arif Muta'ali, Oktia Ayu Pratiwi, Marheni Pratiwi. Kami akan mempresentasikan tentang pengertian membaca. Apa itu membaca? Membaca merupakan satu di antara keterampilan berbahasa. Manfaat dari membaca yaitu kita akan memperoleh ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi kita. Pengertian membaca menurut para ahli. Pertama, KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Membaca adalah melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis dengan melisankan maupun dalam hati. Yang kedua, Finocchiaro dan Bonomo 1973-119. Membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahasa tertulis. Yang ketiga, Lado 1976-132. Membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya. Yang keempat, Smith-Ginting 2005. Membaca merupakan suatu proses membangun pemahaman sari teks yang tertulis. Yang kelima, Kolker 1983-3. Membaca adalah suatu proses komunikasi antara pembaca dan penulis serta bahasa tertulis. Dari beberapa pengertian membaca tersebut dapat disimpulkan bahwa membaca adalah suatu proses memahami serta memetik makna dari kata-kata, ide, gagasan, konsep, dan informasi yang dikemukakan oleh pengarang dalam bentuk tulisan. Hakikat membaca. Membaca merupakan proses penangkapan dan pemahaman pesan atau informasi dalam bentuk tulisan, serta membaca adalah kegiatan otak untuk memahami simbol-simbol sehingga merangsang otak untuk melakukan olah pikir dan memahami makna yang terkandung. Jadi, membaca merupakan kegiatan penting bagi seseorang yang ingin meningkatkan diri atau memperluas wawasannya. Aspek-aspek membaca. Merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang melibatkan serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. Secara garis besar, terdapat dua aspek membaca menurut Tarigan tahun 2008, yaitu keterampilan mekanis, keterampilan pemahaman. Keterampilan mekanis urutan lebih rendah yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah. Aspek yang mencakup: 1. Pengenalan bentuk. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik, diantaranya fenom atau grafem, kata, frase, pola klausa, kalimat, dan lain-lain. Yang ketiga, pengenalan hubungan atau korespondensi, pola ejaan dan bunyi dan huruf. Keterampilan pemahaman atau urutan lebih tinggi yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi. Aspek ini mencakup 4 hal. 1. Memahami pengertian sederhana atau leksikal, gramatikal, dan retorikal. Yang kedua, memahami signifikan atau makna. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian isi dan bentuk. Yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel atau yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Tujuan membaca. Tujuan utama dalam membaca ialah mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan. Berikut ini beberapa tujuan membaca menurut Tarigan 2008-9-10 adalah: yang pertama, membaca untuk menemukan atau mengetahui apa yang terjadi pada setiap bagian cerita, apa yang terjadi mula-mula pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, membaca untuk menemukan serta mengetahui mengapa para tokoh merasakan seperti cara mereka itu. Jenis-jenis membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Membaca dalam hati. Membaca dalam hati, kita harus mempergunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan.
Membaca dalam hati dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah membaca ekstensif dan yang kedua adalah membaca intensif. Membaca ekstensif. Membaca ekstensif merupakan membaca yang dilakukan secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kegiatan membaca ekstensif adalah untuk memahami isi yang penting-penting dalam cepat sehingga dengan demikian membaca secara efisien dapat terlaksana. Membaca ekstensif ini meliputi yang pertama, membaca survei, yang kedua, membaca sekilas, dan yang terakhir adalah membaca dangkal. Membaca survei adalah jenis membaca dengan tujuan mengetahui gambaran umum isi serta ruang lingkup dari bahan bacaan yang hendak dibaca. 2. Membaca sekilas. Membaca sekilas adalah sejenis membaca yang membuat mata bergerak dengan tepat, melihat dan memperlihatkan bahan tertulis untuk mencari dan mendapatkan informasi secara tepat. 3. Membaca dangkal. Membaca dangkal pada dasarnya merupakan program membaca untuk memperoleh pemahaman yang dangkal atau tidak terlalu mendalam dari bahan bacaan yang dibaca. Membaca intensif adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara sesama. Program intensif merupakan salah satu upaya untuk membutuhkan dan mengasah minat membaca secara kritis. Adapun jenis-jenis dari membaca intensif antara lain: 1. Membaca telah isi. Yang kedua, membaca telah bahasa. Membaca telaah isi. Membaca telaah isi ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, antara lain: 1. Membaca teliti, yaitu kegiatan membaca yang dilakukan secara teliti untuk mendapatkan informasi dalam bacaan tersebut. Yang kedua adalah membaca pemahaman, yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami seperti standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi. Yang ketiga adalah membaca kritis, yaitu membaca yang dilakukan secara bijaksana, mendalam, serta analitis, dan bukan hanya untuk mencari kesalahan. Yang terakhir atau yang keempat adalah membaca ide-ide, yaitu kegiatan membaca yang bertujuan untuk menemukan ide atau gagasan yang akan disampaikan oleh penulis. Membaca telaah bahasa merupakan kegiatan membaca yang dilakukan untuk mengetahui bahasa yang digunakan penulis. Dalam membaca telaah bahasa ini terdapat keserasian antara isi dan bahasa suatu bacaan yang mencerminkan keindahan serta kemanunggalannya. Membaca telaah bahasa mencakup pula membaca bahasa dan membaca sastra. Sekian presentasi dari kelompok kami.